Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ini kita akan pelajari tentang pencatatan piutang. Piutang itu adalah sudah diperiksa ya di blog Ceri Akuntansi, tagihan kepada pihak lain karena kita itu melakukan penjualan secara kredit gitu ya. Jadi itu harta yang masih berada di pihak lain karena adanya penjualan secara kredit. Lah piutang ini itu bisa dicatat dalam dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan gross method atau dicatat kotor, jadi dicatat semuanya sekaligus, atau dicatat bersih atau net method. Ini langsung aja ke contoh soal ya. Misalnya dijual barang dagangan kepada toko Berkah Rezeki 1 juta secara kredit. Termin penjualannya 10-10 N30. Artinya kalau pembayarannya itu dilakukan maksimal 10 hari sejak transaksi maka akan mendapatkan diskon 10%. Kalau lewat dari 10 hari ya berarti tidak dapat diskon gitu ya. Lah waktu pembayarannya maksimal itu 30 hari gitu ya. Nah ini maka akan kita catat beberapa tahap. Yang pertama ketika terjadi penjualan secara kredit, maka ketika dicatat sebagai gross method, jurnalnya adalah piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Jadi ini yang mencatat ini adalah penjual ya, yang mencatat adalah penjual. Pembeli nggak mungkin mencatat. Ini dilihat dari sisi penjual. Sehingga ketika terjadi penjualan karena kredit maka harta berupa piutangnya bertambah, penjualannya bertambah, penjualan bertambah sebelah kredit. Nah kalau dicatat sebagai net method maka ini potongannya yang 10% ini sudah dicatat di awal. Jadi piutang dagangnya penjualannya kan 1 juta tetap ya, kemudian potongannya adalah 10% dikali 1 juta itu 100.000, sehingga piutangnya adalah selisihnya ini 900.000 itu. Maaf ini dingin di Wonosobo dingin jadi agak-agak pilek dikit. Lah yang kedua ketika terjadi penerimaan pelunasan piutang yang masih dalam masa potongan, berarti masih periode 10 hari, maksimal 10 hari sejak pembelian. Maka piutang dagangnya kalau gross method piutang dagangnya kan 1 juta ini, karena dibayar maka piutangnya berkurang, berubah menjadi kas gitu ya. Tapi karena masih masa termin kredit maka ada potongan penjualan 100.000 sehingga kasnya tidak penuh diterima 1 juta tapi 1 juta dikurangi 100.000. Ini kurang geser sedikit ya, disamakan dengan yang potongannya. Oke. Nah kemudian kalau dicatat net method itu maka kasnya 900.000 sama, kemudian piutang dagang 900.000 sama, tidak ada potongan penjualan ya karena potongannya sudah dicatat di awal tadi itu. Nah ini yang ketiga, bila mana ternyata pelunasannya itu setelah periode diskon atau misalnya hari ke-11 atau setelahnya gitu ya, maka kalau gross method dicatat penuh kas 1 juta, piutang dagang 1 juta. Kenapa tidak penuh? Karena tidak dapat diskon. Nah, kalau dengan metode net method ini ada dua cara, ada dua kategori. Yang pertama, potongan penjualan dicatat ketika terjadi penjualan sudah ditutup dari pembukaan perusahaan. Ya, misalnya ini transaksinya itu sudah di akhir Desember gitu ya, sehingga pembayarannya itu dilakukan di Januari atau di Februari bulan berikutnya. Maka jurnalnya menerima kas penuh 1 juta, piutangnya 900.000,
Nah, tadi yang potongannya tadi itu dicatat sebagai laba ditahan, yang potongan 10% tadi. Nah, kalau yang kedua, ini kalau misalnya potongan penjualannya itu dicatat sebelum tutup buku, maka jurnalnya kasnya 1 juta, piutang dagangnya 900.000, potongan penjualannya ini yang kredit 100.000. Itu ya, jelas semuanya ya. Nah, silakan setelah ini yang latihan di Google Classroom itu, baik yang pertama yang tanggal 3 Agustus dan yang hari ini yang tanggal 5 Agustus dikerjakan ya, dicatat, dikerjakan, difoto. Nah, nanti pekerjaannya dikasih nama, terus dikirim di eh, itu attachment di Google Classroom langsung ya. Tuh, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.